بمجالسة العلماء العالمين الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasalukum wal fudala, yang kami hormati para alim, para kiai, para jamaah hadirin wal hadirat, atlabakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah bersama kita selalu bertasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga insyaallah dengan tadzkirah bin niyah, tadzkirah ma'an ni'matillah, mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Marilah bersama kita ikrar dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan selalu belajar dengan uswah hasanah beliau, selalu teladan beliau, mudah-mudahan kita sebagai umatnya insyaallah akan dimudahkan untuk mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kami bisa hadir di majelis ini dengan keadaan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan hadir kita di malam hari ini insyaallah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam hari ini kita nanti akan mengkaji yang bab kedua. Bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin tentang niat ikhlas. Sekarang yang bab kedua adalah tentang taubah. Kata-kata yang tidak asing bagi kita semua. Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kama qala syekhuna wa murabbina bismillahirrahmanirrahim. Bab taubah. Qala al-ulama. Bab ini menerangkan tentang taubah, di mana muqaddimah dalam bab ini para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu merupakan perkara yang wajib, yang harus dilaksanakan bagi siapa? Min kulli dzambin, atas segala dosa yang telah dikerjakan oleh setiap manusia. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Apabila dosa yang kita laksanakan atau maksiat yang kita laksanakan itu hanya berhubungan antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan Allah, antara hamba dengan penciptanya, antara manusia dengan Tuhannya, maka tobat itu akan diterima harus memenuhi 3 persyaratan. Kita semua berdosa dengan Allah. Ketika untuk menghapus dosa-dosa itu, maka ada 3 cara yang ditempuh untuk melaksanakan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan manusia itu, atau maksiat manusia itu ada ya kalanya itu hanya berhubungan dengan Allah sama hambanya. Kadang dosa manusia itu ada yang berhubungan dengan sesama manusia.
Ketika seorang hamba itu melaksanakan sebuah dosa atau kemaksiatan yang hanya berhubungan dengan antara manusia dengan Allah atau Tuhannya, maka tobat itu dapat diterima dengan 3 persyaratan. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, dalam hatinya mempunyai keyakinan yang sangat kuat untuk tidak, bahasanya seperti itu, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, berhenti untuk tidak mengulangi ataupun berhenti seketika untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Cara bahasa orang Jawa itu kapok. Seketika tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya. Dosa itu nanti akan hilang tatkala orang itu seketika tidak mengulangi apa yang telah dilakukan. Syarat yang pertama. Wasani ayandama ala fi'liha. Syarat yang nomor 2 adalah dia mempunyai jiwa yang sangat menyesali apa yang telah diperbuatnya. Ya Allah, saya tidak akan pernah mengulangi hal seperti itu lagi. Aku menyesal. Nah, seperti itu. Di dalam jiwanya ini ada penyesalan yang amat luar biasa atas dosa yang telah dilaksanakan. Wasalis ayya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dan syarat yang nomor 3 adalah dia mempunyai keinginan yang sangat kuat, bahkan tidak akan pernah mengulanginya selama-lamanya. Jadi 3 syarat tobat manusia akan diterima di sisi Allah, dengan catatan dosa itu hanya berhubungan dengan Allah. Dosa yang berhubungan dengan Allah bentuknya banyak. Orang tidak pernah melaksanakan sholat, orang tidak mau melakukan puasa, ya kan? Seperti itu dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah. Maka dosa-dosa ini akan diampuni oleh Allah dengan niat tobat, dan tobat ini harus memenuhi 3 persyaratan. 1, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, berhenti untuk bermaksiat seketika. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, mempunyai rasa penyesalan yang amat luar biasa. Dia melakukan hal seperti itu, dalam hatinya itu berusaha, oh ya Allah, mengapa demikian? Penyesalannya luar biasa. Dan syarat yang nomor 3 adalah ayya'zima an la ya'uda ilaiha abada, mempunyai keinginan niat yang amat kuat, tidak akan pernah mengulanginya kembali. 3 syarat yang harus ditempuh ketika seseorang itu benar-benar ingin bertobat kepada Allah. Jangan seperti tomat, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Seperti orang makan sambal, kapok aku, pedesnya gak karuan. Besoknya kembali, kira-kira ingin makan sambal lagi tidak? Ingin. Nah, kalau tobat seperti itu, kayak orang yang mau nantang kepada Allah. Malamnya nangis tobat, paginya itu lagi, Hal seperti ini tidak akan pernah diterima tobatnya oleh Allah. Ketika 3 persyaratan ini tidak dijalaninya. Bahkan fa'in fukita ahadus salasa, ketika salah satu dari 3 persyaratan ini tidak dijalankan, hanya nomor 1 saja, ataupun hanya nomor 2 saja, ataupun hanya menjalankan 2 kriteria saja, yang 1 tidak dilaksanakan, lam tasihha taubatuh, maka tobat itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jadi syarat mutlak tobatnya seorang hamba kepada Allah adalah harus memenuhi 3 persyaratan tadi. Seketika berhenti dari maksiat, mempunyai rasa penyesalan yang amat luar biasa, dan tidak mengulanginya kembali selama-lamanya.
Ini 3 persyaratan ketika manusia ini ada dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Bisa dipahami? Betul sekali. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin. Ketika manusia itu mempunyai dosa yang hubungannya dengan manusia, dosa yang ada kaitannya dengan manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syarat diterimanya tobat oleh Allah adalah dia harus memenuhi 4 persyaratan. Kalau dosa sama manusia itu banyak. Ada manusia tidak salah tidak apa, didolimi, difitnah, dicaci maki, diumpat, dicari-cari kesalahan, ataupun orang punya hutang piutang, ataupun orang pernah memfitnah, ataupun pernah menuduh zina dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa yang hubungannya dengan manusia. Ketika hidup kita ada salah satu dosa ini, maka tobat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali kita harus memenuhi 4 persyaratan. 1. Yang ketiga, 1, 2, 3 itu sama dengan yang diterangkan tadi. Hanya ketambahan 1. Wa ayyabru'a min haqqi sahibiha. Dia itu meminta pembebasan ataupun penghalalan dari dosa yang telah pernah dilakukan oleh dia kepada manusia yang pernah tersakiti, atau manusia yang pernah terdolimi, atau manusia yang pernah dia buat sengsara dan lain sebagainya. Maka sebelum orang itu menghalalkan dosa kita, maka kita tidak akan pernah bisa untuk bertobat kepada Allah. Berarti lebih berat mana hubungannya dosa dengan Allah pada dosa dengan manusia? Jelas lebih berat dosa dengan manusia. Fa in kana semalan aw nahwihi raddahu ilaihi. Apabila kita punya tanggungan berat berupa harta, benda, hutang, piutang dan lain sebagainya, maka wajib untuk mengembalikannya. Ketika ada orang meninggal itu amat luar biasa. Sebelum dihantarkan, ya kan, mayat ini ke liang kubur, maka seseorang itu diikrarkan apakah mayat ini mempunyai hutang piutang maupun hak lain dengan sesama manusia, ya kan? Supaya manusia ini ketika pergi, ya kan, ketika ingin diiring ataupun ingin diiring ke liang lahat maupun ke kuburan, maka tidak ada tanggungan dengan sesama manusia. Apabila masih ada, amat luar biasa beratnya ketika mayat itu dikubur masih dalam keadaan mempunyai tanggungan kepada manusia. Jadi hubungan dosa dengan manusia ini, ya Allah, amat luar biasa beratnya. Maka hati-hati. Maka hubungan sosial masyarakat, interaksi di masyarakat itu sangat dijaga sekali. Jangan sampai memfitnah, mendolimi, membuat hati seseorang merasa tersakiti dengan ucapan kita, perbuatan kita, padahal orang itu baik dan lain sebagainya. Apapun kita pernah meminjam barangnya belum dikembalikan, pernah hutang belum dikembalikan, apalagi sampai mencuri haknya, ya kan? Itu semua adalah tanggungan kita terhadap manusia, dan Allah tidak akan pernah menerima kepada seseorang apabila seseorang itu belum mau mengikrarkan atau menghalalkan atas segala apa yang telah perbuatnya kepada manusia yang lain. Sangat luar biasa berat dosa sama manusia tersebut. Wa in kana hatta qadafin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwahu. Ketika seseorang itu menuduh orang lain berzina, dosa besar termasuk itu. Maka hati-hati, jangan gampang mulut ini mengucapkan oh orang itu berzina, jangan. Karena itu termasuk hubungan dosanya amat berat.
Maka ketika terlanjur seorang itu menuduh zina, maka dia harus mengembalikan tuduhannya dengan saksi dan lain sebagainya bahwa orang ini benar-benar tidak berzina dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Seperti itu. Jadi kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita zalimi, kepada orang yang pernah kita umpat, cela, menghina, apalagi memfitnah. Itu dosa-dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Maka kalau ada hal seperti ini, wa in kana ghibatan istahallahu minha, sama ketika kita pernah mengumpat, kalau bahasa Jawa itu ngerasani, maka kita harus mencari kehalalan kepada orang itu yang kita umpat, yang kita rasani dan lain sebagainya. Wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Maka kewajibannya adalah wajib atas segala bentuk dosa yang pernah kita lakukan harus ditaubati. Apabila sebagian belum ditobati, maka dosa itu masih melekat dalam diri seseorang tersebut. Kita misal tobat, kita punya kesalahan 4, misalnya yang 3 sudah kita tobati, yang 1 belum, maka yang 1 ini masih melekat dosanya kepada kita. Jadi diambil kesimpulan, ya kan, dosa yang hubungannya dengan Allah, ketika seseorang ini mau bertobat harus melaksanakan 3 perkara, dan dosa yang hubungannya dengan sesama manusia, ketika dia ingin bertobat maka harus memenuhi 4 persyaratan. Di samping dia tidak mau berhenti dari maksiat, mempunyai rasa penyesalan dan tidak mengulangi kembali, dia harus meminta maaf maupun kehalalan dari apa yang telah diperbuatnya kepada manusia yang didolimi, dijahati dan lain sebagainya. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Bisa. Ini muqaddimah dari para ulama mengatakan hal seperti itu. Wa qad tadhaharat dalail kitab wa sunnah, dan sungguh telah jelas dalil-dalil berupa Al-Quran wa sunnah dan sunnah Nabi, wa ijma'il ummah, dan ijma'nya para ummah ala wujubi taubah, atas wajibnya untuk bertobat kepada Allah. Salah satunya Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. An-Nur 31. Wa tubu, bahasanya seperti itu, taubatlah kalian semua, ilallah jami'a, kepada Allah seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian semua menjadi orang yang beruntung. Dalil yang namanya taubat di dalam Al-Quran. Ada lagi, ada yang dalam surat Hud, ada yang dalam surat Tahrim juga ada. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, minta ampunlah kalian semua kepada Allah, kepada Tuhan kalian semua, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Ini Al-Quran lagi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini anjurannya juga taubat. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Lah taubat yang sebenar-benarnya itu bagaimana? Kriterianya adalah yang telah diterangkan di atas. Ketika mentobati dosa yang karena Allah hubungannya, maka harus memenuhi 3 persyaratan.
ketika bertobat akan sesuatu dosa atau maksiat yang hubungannya dengan sesama manusia, maka harus memenuhi 4 persyaratan. Nah, ini hadis pertama dari bab taubat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Rasul berkata, yaqul wallahi, demi Allah, bahasanya wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku, bahasanya inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi, sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan selalu bertobat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Sekarang saya tanya, panjenengan semua setiap hari kira-kira baca istighfarnya itu lebih daripada 70 kali atau kurang? Istighfar kita kepada Allah setiap harinya itu ada jumlahnya 70 kali atau kurang atau sama sekali tidak. Padahal kita sebagai manusia biasa, ya kan, manusia itu khotoun, tempatnya salah. Kullu bani Adam khotoun wa khairu khotoihim, ya kan, at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah pasti membuat dosa, pasti membuat kesalahan, dan sebaik-baiknya dari mereka adalah orang-orang yang mau bertaubat. Ya, seperti itu hadisnya. Rasul saja sebagai manusia, bukan hanya manusia, makhluk yang paling utama, tidak ada bandingannya, toh setiap hari membaca istighfar, bertobat kepada Allah sehari semalam itu tidak kurang dari 70, bahkan lebih. Itu derajatnya Rasul. Lah kita siapa? Umat beliau, ya kan? Nabi kita, Rasul kita yang telah dijamin oleh Allah sebagai manusia yang maksum, manusia yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan sebuah dosa. Itu setiap hari saja masih menyempatkan diri bertaubat, baca istighfar tidak kurang dari 70 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hadis lain yang nomor 2 dikatakan bahwasanya, ya ayyuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi atamarrah. Hadis yang kedua, Rasul sendiri berkata, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruhu, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya, beristighfar. Fa inni atubu, ya. Karena fa inni, maka sesungguhnya aku, Rasul berkata seperti itu, atubu, bertobat kepada Allah, fil yaum, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Tidak kurang dari 70, bahkan 100 kali. Ini Nabi, ini Rasul yang jelas-jelas mempunyai sifat maksum, yang terhindar dari segala bentuk jenis kesalahan dosa oleh Allah, dan jelas akan dimasuk surga kepada Allah, toh masih menyempatkan diri setiap hari meminta ampunan kepada Allah, jumlahnya ada 100 kali. Kita manusia biasa yang tiap hari tidak terlepas dari dosa, baik berupa pandangan kita, mulut kita, pendengaran kita, ya kan, gerak tangan kita,
langkah kaki kita dalam setiap hari, apapun amal yang kita kerjakan tidak luput, tidak lepas dari yang namanya dosa, pasti itu. Jadi pertanyaannya, sudah berapakah hari ini baca istighfar kepada Allah? Belum. Kapan? Ya Allah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menginap di rumahnya Aisyah. Pada suatu malam tiba-tiba Aisyah terbangun. Ketika Aisyah terbangun, ternyata Rasulullah tidak ada di sisinya. Lalu bagaimana? Ternyata Aisyah ketika terbangun itu melihat Rasulullah sedang melaksanakan sholat tengah malam, sampai terlihat Rasulullah itu bengkak kakinya, merangkak. Ya Allah. Kemudian Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan di tengah malam? Engkau adalah manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga. Engkau adalah manusia yang dijamin oleh Allah maksumah, manusia yang terjaga dari segala bentuk dosa. Mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Artinya apa? Tidak habis pikir mengapa Rasulullah sholat sampai bengkak dan lain sebagainya. Padahal dalam benak Aisyah bagaimana? Rasul ini manusia yang jelas-jelas akan dijamin oleh Allah masuk surga, kok masih melakukan hal seperti itu? Saking gumune, saking herannya Aisyah. Ketika Aisyah bilang seperti itu, apa jawab Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aisyah, afala akun abdan syakura. Ya Allah, Rasul berkata seperti itu. Aisyah justru dengan hal itu hampir gemetar. Afala akunu abdan syakura. Ketika saya diberi hal kesempatan seperti ini oleh Allah, ketika saya terjaga dari segala bentuk dosa, ketika saya nanti dijamin oleh Allah masuk surga, apakah saya di dunia hanya tidak melakukan hal seperti ini? Justru afala akunu abdan syakura. Apakah aku nanti tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Wujud syukurnya Rasulullah kepada Allah. Ini Nabi kita, ini Rasul kita. Ya Allah, sangat luar biasanya. Bersyukur kepada Allah tiada henti. Sampai diingatkan oleh Aisyah, dijawab oleh beliau, afala aku abdan syakur. Apakah aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Maka salah satu doa Rasulullah yang masuk itu, kalau jangan hafal, diamalkan. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ini doa. Kalau bisa dihafalkan. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang banyak bersyukur. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba yang banyak bersabar kepadamu. Seperti itu. Wa ja'alni fi aina saghira, dan jadikan kami di mata kami sendiri orang-orang yang kerdil, orang-orang yang tidak mempunyai rasa sombong sedikit pun, orang-orang yang tidak meninggikan sebuah amal yang aku berbuat. Wa ja'alna fi a'yunin nasi kabira, dan jadikan kami di mata orang-orang itu sebagai orang yang bisa menjadi suri toladan yang baik. Shogiro kabiro itu hal yang besar. Jadi jangan sampai mempunyai sifat atau hati, wah saya bisa seperti ini, jangan. Itu bukan sebuah amalia maupun
ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini. Bahkan di sebuah keterangan lain, ketika kita melihat ke belakang bagaimana kita dapat hidup di dunia ini, kan manusia hidup di dunia hanya mengalami dua masalah atau dua keadaan. Satu, kalau dia tidak bahagia, maka dia akan mengalami kesedihan. Di manusia hidup di dunia ini hanya mengalami dua fase itu. Kalau tidak bahagia, sedih. Kalau tidak bahagia, sedih. Wujud dari kebahagiaan itu adalah syukur. Lambangnya adalah syukur. Dan wujud dari kesedihan itu lambangnya adalah sobar. Saya contohkan. Orang diberi nikmat oleh Allah dengan kenikmatan A, B, C, D, E, maka dia diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat. Biasanya orang kalau sedih, berarti dia baru mendapatkan sebuah masalah. Bisa jadi itu berupa ujian, bisa jadi itu berupa teguran. Ada yang berupa ujian, ada yang berupa teguran. Ini semua adalah dari Allah. Ketika manusia diberi sebuah musibah, wujud dari kesedihan adalah musibah. Dan musibah ini anjurannya adalah bersabar kepada Allah. Jadi boleh diibaratkan manusia ini hidup kalau tidak mengalami kesedihan, ya juga ya berarti mengalami kegembiraan atau kesenangan. Wujudnya sedih adalah musibah, wujudnya senang adalah nikmat. Perintah nikmat adalah bersyukur, perintah musibah adalah untuk bersabar. Maka iman diibaratkan oleh Rasulullah, ketika seseorang ini bisa mengalami ataupun bisa mengerti atau bisa mengaplikasikan bagaimana dia memposisikan seorang hamba yang bersyukur dan bagaimana dia dapat memposisikan sebagai seorang yang banyak bersabar kepada Allah, maka dia seolah-olah menjalankan keimanannya seperti apa? Sempurna, seperti bulatan. Karena apa? Iman manusia terbelah menjadi dua. Al-imanu nisfani, fanisbun fi syukri, wanisbun fi sabri. Di iman kula panjenengan terbelah menjadi dua. Yang sebelah, yang separuh ini berada di keadaan bagaimana kita sebagai seorang hamba itu pandai bersyukur kepada Allah. Yang separuhnya lagi berada dalam keadaan bagaimana kita ini menjadi hamba yang bisa bersabar atas segala bentuk ujian dari Allah. Ini kalau kita dapat menjalankannya dengan seimbang, amat luar biasa. Ini bentuk kesempurnaan iman. Jadi kebanyakan manusia tidak. Ketika dikasih sebuah kenikmatan, wah suka citanya amat luar biasa. Ketika dikasih kesempatan oleh Allah atau diuji, menyalahkan Allah dan lain sebagainya, ya kan? Ada hal seperti ini. Dia belum dapat memposisikan sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang pandai bersabar kepada Allah atas segala bentuk ujian maupun musibah yang telah diberikan kepada Allah. Ini dapat dicerna dalam saya seperti ini. Imbasnya kembali lagi, kan? Kata Rasul, afala akuna abdan syakura. Ya Allah, ini menjadi motivasi buat kita semua. Tingkatannya seorang Rasul, seorang Nabi saja amat luar biasa. Tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar kepada Allah. Padahal sebagai manusia yang benar-benar dijamin kemaksumannya, manusia yang benar-benar dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik
Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Hamzah Anas bin Malik adalah seorang pelayan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah berkata seperti ini. Allah afrahu bitawbati abdihi min ahadikum. Allah itu lebih bahagia ketika melihat seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah. Jadi Allah itu selalu menanti hamba-hambanya yang tengah malam itu mau sholat, mau apa bahasanya, merintih, menangis. Bukan menangisi putus cinta, bukan, tapi menangisi atas segala bentuk maksiat yang pernah dilakukan. Menangis, minta ampunan, baca istighfar. Ini hal yang membuat Allah itu amat luar biasa bahagia. Sampai di sini diibaratkan Allah itu lebih bahagia dari bahagianya min ahadikum saqata ala ba'irah wa qad adallahu fi ardi falah, dari bahagianya orang yang terjatuh dari ontanya dan kemudian onta itu lepas. Bagaimana kok bahagia? Di sini diterangkan lagi, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah. Jadi ada orang itu mau punya onta, dia terjatuh dari ontanya dan ontanya lepas. Onta zaman dulu kalau diibaratkan zaman sekarang seperti orang yang mempunyai mobil mewah. Kalau sekarang apa namanya, mobil paling mewah apa? Mercedes apa? Lamborghini lah. Jadi seperti orang yang mempunyai Lamborghini terus Lamborghini-nya hilang. Susahnya bukan main, tidak? Susah. Ya Allah itu lebih bahagianya daripada bahagianya orang yang kehilangan Lamborghini, yang akhirnya Lamborghini ketemu kembali. Kira-kira kalau ketemu kembali gimana? Senang ya? Nah, Allah itu lebih senang daripada orang tersebut ketika melihat hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau mengucapkan istighfar. Ini belum selesai saya baca, cuma intinya di situ, inti dari hadis ini. Sehingga di sini diterangkan ketika ontanya lepas bi'ardin falah, di tempat bumi yang sangat luas, bisa diartikan di gurun maupun di hutan, falatat minuhu alaiha ta'amuhu, dan terlepas, hilang, dan di onta itu ada bekal makanan dan minuman. Bayangkan di tengah hutan sendirian, di padang pasir sendirian, ontanya terlepas, padahal onta itu membawa bekal makanan dan minuman. Kalau kita yang mengalami gimana? Putus asa tidak? Susahnya bukan main. Nah, di sini diterangkan fa'ayisa minha, kemudian orang itu tuh bahasanya apa ya? Berputus asa. Aduh Gusti, ya kan, meratapi onta satu-satunya. Kalau diibaratkan seperti mobil Lamborghini satu-satunya, ya kan, yang isinya ada uang, ada intan, ada berlian, kecurian. Ya kan, nangis tidak? Nangis. Ibaratnya seperti itu. Dia ada orang punya onta, ada bekal makan yang di situ, ternyata onta yang terlepas dan hilang di tengah padang pasir atau di dalam hutan rimba. Terus fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Ketika dia itu sedang berputus asa, dia melihat ada sepohon tanaman yang besar, kemudian dia itu berbaring di situ. Bahasanya apa ya? Istirahat, layah. Susah kok, ya kan, seperti orang bingung. Akhirnya dia istirahat di bawah pohon. Fa'akhadha bi khitamiha, bukan. Min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika wa biya qa'imatan indahu, tiba-tiba ketika dia terbangun, di sampingnya ada onta yang dia cari. Ya kan?
Di sampingnya ada onta yang dia cari. Fa'akhoda bihitomnya, dengan cepatnya dia itu memegang talinya tadi. Sumakola min syiddatil farah, saking gembiranya dia sampai salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap. Bagaimana dia mengucapkan Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya kan? Saking gembiranya, pada seharusnya ya Allah engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, terima kasih ya Allah. Seperti itu bahasanya kan. Matur suwun, ontaku telah kembali, alhamdulillah. Kan seneng banget. Saking gembirane, saking senengnya sehingga dia salah berucap, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalikan. Karena apa? Terbawa suasana, saking gembiranya. Ini lebih gembira Allah melihat hambanya yang sedang bertaubat. Ya Allah. Ini loh intisarinya hadis seperti itu. Jadi Allah itu lebih bahagia melihat hambanya yang mau mengucapkan astagfirullahaladzim seperti itu daripada bahagianya orang yang kehilangan onta tiba-tiba ontanya kembali. Ya Allah. Lebih bahagia memandang kita semua sebagai hamba yang banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini. Nah, ini adalah hadis-hadis yang hubungannya dengan taubah dan juga ada dalil-dalil Al-Quran yang ada hubungannya dengan perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya yang belum saya jawab kemarin, Mas Cahyo. Ada yang baru masuk kemarin satu, dan ada PR bagi saya kembali. Kemarin ada yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya mencuci baju di mesin cuci, terutama ibu-ibu ini yang sering ini. Ibu-ibu ini penting kan. Pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana hukumnya mencuci pakaian di mesin cuci? Karena kan semua tercampur jadi satu, apakah bisa menjadi suci semua? Mohon penjelasannya. Kalau kita membahas ini, lebih dahulu kita akan membahas kriteria air yang dapat suci dan mensucikan. Kadar air yang dikatakan bisa mensucikan, yang ketika air ini tercampur dengan barang-barang yang terkena najis, itu harus tidak kurang dari dua kula. Dua kula kalau diukur itu ada 216 liter atau 220 liter, atau dalam volume kubus itu 60 kali 60 kali 60 kali 60 cm. Padahal mesin cuci ketika dicampur dengan air dan baju itu tidak ada ukurannya dua kula. Jadi air itu dikatakan dunal kullatain atau ma'ul qalil, air yang sedikit. Lah bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini ibu. Kalau pakaian yang kita cuci ini kita yakini tidak najis, hanya sebatas kotor. Kalau pakaian yang kita cuci di mesin cuci ini tidak ada najisnya, yakin bahwa yang pakaian kita cuci adalah hanya sebatas kotor, tidak ada najisnya, maka mencampur semua pakaian yang kotor tadi di dalam mesin cuci itu cukup dan bisa mensucikan karena tidak ada najisnya. Tapi seandainya ada salah satu baju yang terkena najis ataupun ada celana anak yang terkena ompolan dan lain sebagainya, ketika kita campur semuanya di mesin cuci, ada baju kotor, ada yang najis dan lain sebagainya, maka seluruh baju yang ada di mesin cuci ini hukumnya adalah najis atau mutlak najis.
Seperti itu. Kok langsung kita jemur, walaupun sudah bersih, wangi, maka kebersihan itu belum cukup. Artinya apa? Baju itu masih dihukumi najis. Nah, bagaimana caranya? Ketika sudah terlanjur di mesin cuci, sebelum kita keringkan, kita harus mengguyurnya terlebih dahulu lewat air yang mengalir. Diambil dulu semuanya bajunya, kemudian dialiri air satu persatu, diperas, kemudian baru di spin, ya, seperti itu. Nah, jadi kriteria air yang dapat mensucikan di mesin cuci harus benar-benar kita lihat bersama. Karena syarat untuk bersuci di air yang kurang dari 2 bulan surudul ma, atau mengalirkan air, tidak boleh menjadikan air ke dalam satu wadah, semua baju ada najisnya, ada yang tidak. Ketika kita rendam bersama-sama, semuanya dihukumi najis. Maka untuk mensucikannya adalah kita harus mengalirkan air terlebih dahulu, sebagaimana diterangkan dalam sebuah kitab fikih yang muktabar. Di sini saya bacakan nasnya, wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjis wurudul ma. Ya kan, amal ma'ul alaihi kana qalila. Syarat untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis apabila air ini kurang dari 2 kula, tadi kurang dari 216 liter, maka syaratnya adalah harus dialirkan, dipantulkan, ya, bahasa ini dialirkan, wurudul ma, atau dipantulkan. Biasanya hal seperti ini. Maka ketika kita menyewa jasa laundry, ini sangat hati-hati sekali. Laundry itu kan yang penting hasilnya bersih, wangi, dan rapi. Ketika jasa laundry ini tidak paham betul tentang bagaimana cara mensucikan baju yang terkena najis, yang penting bersih, jadi masalah dan sebagainya, dikhawatirkan baju ini hukumnya masih najis. Maka ketika kita menyewa jasa laundry, ya harus dipilih mana baju yang seharusnya hanya kotor saja, mana baju yang ada najisnya. Kalau mensucikan baju yang terkena najis yang sudah terlanjur, sebelum dikeringkan harus dialirkan air terlebih dahulu, ataupun sebelum dimasukkan ke mesin cuci harus dibersihkan najisnya terlebih dahulu, diperas, diguyur kembali, diperas, baru dimasukkan. Ini tidak masalah. Bisa dipahami, Bu? Dan yang kedua, ada pertanyaan masuk ke WA saya kemarin. Bagaimana hukumnya sholat ketika bersentuhan atau menambah dengan anak yang belum dihitan? Sering betul. Dan bagaimana pula hukumnya sholat dengan menggendong ataupun memegang anak yang memakai popok atau pampers? Nah, ini ada beberapa jawaban yang perlu kita cerna bersama. Kalau anak yang belum dihitan ini kan hubungannya dengan kulfah. Ngerti ya kulfah, ya? Kulfah ini ada kulit yang menutupi ujung kelamin laki-laki. Bocah cilik kayak kan, ada orang anak kecil yang belum dihitan kan ada kulitnya yang panjang, kulub namanya lah, itu kulfah atau kulub. Nah, kulfa ataupun kulub, di kulit yang menutupi ujung kelamin anak laki-laki bocah cilik. Ini ada 2 hukum khilafiyah. Menurut kaul ashah, kaul yang disahkan, disahihan, yang paling kuat itu hukumnya termasuk bagian ataupun anggota dohir. Kalau dohir maka harus disucikan. Berarti nak bocah cilik yang durung sunat, ketika ada anak laki-laki yang belum dihitan, ketika mantur ataupun ketika buang air kecil, itu cara mensucikannya ketika tidak sakit itu harus bahasanya dibuka. Sehingga kulitnya tadi kelihatan semua dan dibersihkan. Karena harus kalau kita mengikuti kaul ashah, maka wajib hukumnya untuk membersihkan najis yang ada di dalam kulit yang menutupi
tadi, alat kelamin laki-laki. Ketika kita mengikuti muqabil asah, kalau muqabil asah itu mengatakan kulub atau kulfah yang menutupi kelamin laki-laki ini dihukumi anggota batin, maka tidak usah untuk disucikan. Tapi kita ini harus mengetahui secara benar. Kita ikuti yang asah saja dulu. Berarti kalau kita mengikuti yang asah, kita sepakat bahwa kulub anak laki-laki yang ada najisnya ini tetap dihukumi najis. Nah, bagaimana ketika kita sholat tiba-tiba ada anak kecil yang belum sunat terus berdempetan dengan kita, hanya menempel senggolan, bagaimana hukum sholat kita? Hukum sholat kita sah, tidak apa-apa selama anak kecil ini tidak memegang kita, tidak merangkul kita, tidak apa bahasanya itu, gendong, ikut di dalam punggung, ya, seperti itu, gendoli. Ya. Ketika ada anak kecil lagi yang belum hitam kok tiba-tiba merangkul dari belakang kita, terus kita dirangkul, dipegang. Hal seperti ini yang membatalkan sholatnya kita. Karena apa? Sama hukumnya kita membawa najis. Karena sepakat, kalau asal mengatakan anak kecil yang belum hitam itu membawa najis. Ketika kita sholat dipegang anak kecil tadi, dirangkul anak kecil tadi, terus menggendong dia ikut ke kita, ke punggung kita, ataupun dia ikut ke pangkuan kita, berarti ini hukumnya sama dengan kita membawa najis. Maka hati-hati, okay. Itu namanya hamil. Tapi kalau hanya sebatas menempel, menempel itu tidak masalah. Tapi ketika sudah memegang dengan erat, terus ikut minta digendong, mungkin bapak-bapak yang punya anak kecilnya mungkin sering ya, seperti itu. Dan bagaimana ketika anak kecil ini pakai pampers? Kita sepakat kalau yang belum dihitan hukumnya sama. Karena kita bahas pampersnya dulu ataupun popoknya terlebih dahulu. Kalau anak perempuan, kan enak jelas. Ketika dia itu kencing terus dibersihkan suci, ya kan? Tapi kalau anak laki-laki susah, masih di bawah, apalagi di dalam kulit yang menutupi alat kelaminnya. Kalau yang pakai popok, ketika kita yakin bahasanya, yakin bahwa popok ini masih bersih, buktinya apa? Masih berbentuk putih, tidak berat, dan ketika kita memakaikannya juga popok ini dalam keadaan suci, maka tidak masalah. Jadi ketika kita dilendoti, minta gendong, terus popok dan lain sebagainya, anaknya pakai pampers, tidak masalah. Tapi dengan catatan kita yakin bahwa pampers itu suci. Tapi kalau sudah jelas warnanya sudah kuning, terus mengembang, mengembung, ondol-ondol, endol-endol, ya kan, kebut banget kayak ompole ya. Jelas itu. Kok kita gendong anak tersebut, ya kan, gendong ataupun popong ketika sholat, sama halnya kita membawa najis. Ketika kita membawa najis, maka hukumnya juga dapat membatalkan sholat kita. Ini bisa dimengerti ya? Nah, ini jadi seperti itu. Jadi semua ada hukumnya, semua ada aturannya. Ketika kita tahu kan kita lebih berhati-hati dalam masalah ibadah, Oke, cukup dari kami. Kalau ada pertanyaan bisa kami tampung bersama. Monggo, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mana yang harus didahulukan antara menengok orang sakit dan mengaji? Bismillahirrahmanirrahim. Kami jawab. Ini semua kita jawab dengan berdasarkan tingkatan ibadah yang lebih dahulu. Menengok orang sakit baik, mengaji juga baik. Tapi ketika kita melihat derajat ibadah yang hukum ibadah yang dilaksanakan, yang namanya menengok orang sakit, iyadatul marid bahasa Arabnya, itu menjenguk, ya kan, seperti itu hukumnya adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan thalabul ilmi, mencari ilmu, hukumnya adalah wajib. Dari segi tingkatan amal ibadahnya sendiri sudah berbeda. Maka kalau dipertanyakan lebih utama mana, menjalankan ibadah sunnah, mendahulukan ibadah sunnah ataupun menjalankan ibadah wajib, maka jawaban yang paling tepat adalah harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu. Berarti apa? Yang ngaji terlebih dahulu, baru kemudian nanti menjenguk ataupun menengok orang sakit. Ini dilihat dari apa namanya itu, dari segi kredibilitas ubudiyah maupun ibadah yang dilakukan sudah berbeda. Mungkin ini jawaban dari kami seperti itu. Bagaimana cara misal kita berbuat salah terhadap orang yang di situ tidak dekat atau jauh, atau bahkan orang itu sudah meninggal, kita melakukan kesalahan seperti itu, bagaimana cara untuk kita meminta maafnya? Terus apakah cukup dengan mendoakan saja, menghadiahkan Fatihah kepada orang tersebut, atau kita harus datang langsung misal ke Jerman atau ke mana gitu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah sholat yang telah terlewat sekian lama, mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan orang itu mu'alaf, itu bagaimana cara untuk kita misal menembusnya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sangat jauh ataupun yang telah sudah meninggal dunia? Kalau orang itu masih hidup dan kita mampu untuk menemuinya, maka kita minta kehalalan menemuinya. Seperti itu. Kalau jaraknya itu tidak mungkin buat kita ke sana, misal antar negara, maka cukup dengan sebuah tulisan maupun kata-kata yang kata-kata ini menunjukkan ikrar bahwa kita ini salah dan meminta maaf kepadanya. Karena pena, telepon dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika orang yang pernah kita sakiti, pernah kita dolimi, itu telah meninggal dunia? Bagaimana cara untuk meminta maaf dan lain sebagainya? Agama menganjurkan, maka hadiahkanlah dia Fatihah dan istighfar. Maka pernah ada sebuah keterangan bahwa ketika kamu mendoakan untuk dirimu sendiri, selipkanlah doa kepada orang-orang yang engkau punya tanggungan kepadanya. Maka anjuran agama mengatakan, Allahumma fir li wali walidayya walidami'il muslimi wal muslimat waliman lahu hukukun alaina. Ditambah seperti itu, waliman lahu hukukun alaina, kepada orang yang punya hak kepada kita. Jadi kita punya salah, kita punya hutang kepada dia, dengan sendirinya fa insyaallah Allah akan melebur dosa kita terhadap orang itu. Itu anjurannya. Ketika orang itu telah meninggal, maka kirimilah Fatihah istighfar yang dikhususkan kepada orang-orang yang kita punya tanggungan kepadanya.
Terus bagaimana hukumnya ataupun cara menebus sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan, entah itu dikarenakan malas maupun dikarenakan mu'alah tadi. Nah, kalau mu'alah tidak ada bahasan, karena seorang mu'alah itu tidak diwajibkan untuk mengganti sholat di mana dia itu dalam keadaan kafir, tapi dengan catatan kafir asli, bukan kafir murtad, bukan. Jadi kafir itu kan ada kafir asli dan kafir. Nah, kalau dia sejak kecil terus dia masuk Islamnya umur 60 tahun, yang umur sekian tahun yang belum Islam, maka dia tidak wajib mengulanginya kembali sholat, tidak, karena wajib itu setelah dia masuk Islam. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang telah bertobat, misal contohnya jelek, malas, dia meninggalkan sholat sampai 15 tahun misal. Terus dia bertaubat. Ketika dia meninggalkan sholat, dia dalam keadaan dia itu beragama Islam. Maka cara menebusnya adalah laksanakan setiap hari yang engkau mampu. Bahkan keterangan haram hukumnya menjalankan sholat sunnah ketika orang itu mempunyai kewajiban sholat fardu yang belum dilaksanakan. Ikut beli apa dia tidak usah, kodok terus baik semampunya selama 15 tahun itu. Luar biasa ya, beratnya berat, salahnya sendiri. Nah itu. Jadi cara menebusnya seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menjalankan sholat sunnah tatkala orang itu punya kewajiban tanggungan sholat fardu yang belum dilaksanakan. Cara mengkodoknya setiap hari semampunya, semuanya tiap hari niat kita kodok, sholat asar kodok lagi tidak masalah. Karena yang namanya sholat kodok ini tidak ada hubungannya dengan waktu, semampu kita. Itu namanya sholat kodok. Bisa dimengerti. Mungkin kalau nanti ketika ada yang perlu dibahas bisa ke WA, jadi nanti kami persiapkan untuk ibaratnya kalau mampu. Alhamdulillah, kajian di malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa istiqomah kembali dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat di kehidupan kita agar untuk lebih berhati-hati dalam masalah muamalah kepada sesama manusia dan juga untuk lebih berhati-hati dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.